Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-48. Kitab Yeremia pasal 48, nubuat tentang bangsa-bangsa lain, firman Tuhan tentang bangsa-bangsa, dengan perikop mengenai Moab. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiriataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan.
bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang? Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroer. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet-Diblataim, Kiryataim, Bet-Gamul, Bet-Meon, Keriot, Bozra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya, dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kirheres. Aku akan menangis karena engkau,
lebih daripada menangis karena Yaezer, hai pohon anggur Sibma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Zoar sampai Horonaim dan Eglat Selisia. Sebab air sungai Nimrin juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab, mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan, dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir-Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh, setiap kepala digundul, dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-torehan, dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Moab, dan di tanah-tanah lapangnya, hanya ada perkabungan belaka. Sungguh, aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab, demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Hesibon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Hesibon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamus, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan.
tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-48. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hati-hati dengan rasa aman yang semu dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 48 ayat 7 dan 8 dengan bunyi nas. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamus akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, adalah pesan nubuat ketiga yang Yeremia nyatakan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu ditujukan kepada Moab. Moab relatif aman dari pergulatan para adik kuasa pada milenium pertama sebelum Masehi. Namun bukan berarti bangsa itu akan luput dari penghakiman Allah. Kita tahu benar, masa lalu Moab digambarkan kelam oleh Alkitab. Moab sendiri merupakan keturunan Lot, dan Lot sendiri adalah keponakan Abraham. Lihat Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Meskipun bersaudara dengan Israel, keduanya bermusuhan. Itu karena Moab pernah berupaya mengutuki Israel melalui Bileam. Lihat Bilangan 22 sampai Bilangan 24. Dan ketika dengan cara itu gagal, mereka memakai para wanitanya untuk menggoda pria-pria Israel berzina dengan menyembah dewa mereka. Lihat Bilangan 25. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, dosa mendasar Moab diungkapkan melalui pasal ini, yaitu rasa aman yang berlebihan karena mengandalkan kekayaan mereka berdasarkan ayat yang ke-7, terutama pada dewa mereka yaitu dewa Kamos. Untuk semua ini, Tuhan melalui Babel akan menjungkir balikan mereka. Moab digambarkan bagaikan anggur yang belum pernah diminum, anggur yang tenang di atas endapannya dalam tempayan, belum pernah dituangkan ke dalam wadah-wadah anggur yang lain. Tapi akan tiba saatnya anggur yang tenang ini diminum oleh para musuhnya, dan tempayan tempat anggur itu berdiam akan dipecahkan. Itulah gambaran pembuangan yang akan dialami oleh Moab, berdasarkan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kehancuran akan datang tanpa dapat dielakkan, dan Kamos, dewa utama Moab, akan dibawa pergi ke dalam pembuangan bersama para imam dan pemukanya, berdasarkan ayat yang ke-7. Tapi mengapa Moab dan Kamos dibandingkan dengan Israel dan Betel pada ayat yang ke-13? Jawabnya adalah karena di Betel, Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Yerobeam membuat ibadah lain, yaitu dengan menyembah lembu emas. Kita dapat baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Padahal Yerobeam pernah menerima janji Allah untuk duduk di atas tahta Israel. Pengkhianatan Raja Yerobeam tersebut harus dibayar mahal. Pemerintahannya bertahan hanya 22 tahun saja. Jadi sama seperti Yerobeam dan Israel dipermalukan karena menyembah lembu emas, demikianlah dengan Moab karena bersandar pada Kamos. Sahabat-sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, Allah memperlakukan adil baik Moab, Israel, Yehuda maupun bangsa-bangsa lain. Siapapun yang menolak menyembah Allah
dan berpaling pada ilah lain akan menerima kebinasaannya. Mereka akan dipermalukan karena dewa-dewa dan dewi-dewi yang tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Sahabat-sahabatku, sebagai keturunan Lot, Moab sebenarnya mendapatkan pengetahuan tentang Allah dan kebenarannya. Hanya sayang saja kebenaran itu tidak dipraktikkan. Dan kondisi Moab menggambarkan kondisi gereja-gereja Tuhan. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat manuskrip 7 tahun 1891 yang dicatat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1159 alinea ke-9 menjelaskan bahwa gambaran tentang Moab ini melambangkan gereja-gereja yang telah menjadi seperti mereka. Mereka tidak berdiri di pos tugas mereka sebagai penjaga yang setia. Mereka tidak mau bekerja sama dengan pekerja-pekerja sorgawi yang cerdas dengan menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu menolak kuasa kegelapan dan menggunakan setiap kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memajukan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Jadi sahabat-sahabatku, sekarang adakah Allah lain atau ilah lain yang engkau andalkan? Misalnya kekayaan, kekuatan atau apapun itu? Janganlah merasa aman seperti Moab. Tapi bertobatlah, kembali kepada Allah dan praktikan pengetahuan kebenaran itu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Dekat ku merasa aman, Dia beri damai dan ku bahagia. Ku akan nyanyikan kidung pujian karena bersandar kepadanya. Perlu
melangkah karena